Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas, nama saya Joko dari Banyumas. Saya kesini mencari cahaya sejati, Mbak. Karena saya bukan orang baik, Mbak. Maaf Mbak, cerita sedikit ya Mbak. Saya SD kelas 6 sudah mengenal alkohol. Terus SMP mengenal obat-obatan. Ini belum lama Mbak, sekitar 7 bulan, 8 bulan saya meninggalkan itu. Saya mulai bingung Mbak. Akhir-akhir saya mau berhenti itu Mbak. Yang namanya orang mabok, orang ngoplo itu ya, yang dicari kan ngefly-nya Mbak. Nah itu akhir-akhir itu saya merasa nggak nyaman Mbak. Jadi lagi minum itu teringatnya Gusti Allah. Terus itu asli Mbak, saya nggak mengada-ngada. Jadi ingatnya dosa, ingatnya kematian, kan jadi nggak nyaman Mbak. Kayak gitu, yang dicari ngefly tapi malah takut nggak nyaman. Terus saya berusaha meninggalkan itu ya Mbak. Selama 1 bulan ternyata barang pulau apa itu meninggalkan itu semua, ternyata banyak yang nggak suka sama saya Mbak. Nggak sukanya masalahnya selama itu saya kan nggak sadar apa yang saya perbuat karena itu terpengaruh obat-obatan terlarang. Jadi saya mau terjun lagi rasanya sudah nggak nyaman karena takut dosa, teringat Gusti Allah. Jadi bingung Mbak. Terus saya iseng-iseng buka YouTube. Itu ada di YouTube itu ada itulah pengajian Cak Nun gitu ya. Terus saya buka iseng-iseng apa sih inilah. Terus kok masuk gitu loh Mbak. Gitu loh. Terus intinya saya itu Mbak, itu sebentar Mbak, agak lupa Mbak karena terpengaruh itu obat-obatan udah lama sih. Ini Mbak, kalau kepingin paham Mbak, kados jenengan tentang kehidupan yang sejati. Sesudah paham, saya pengen menjalani dengan baik dan benar Mbah. Terus yang terakhir, saya minta doa yang ikhlas dari jenengan Mbah. Nggo bakal kula tengah jeneng. Tepuk tangan sekali lagi ya. Pak Muzamil tolong bantuin saya. Menurut keawaman pikiran kita, dia itu mabuk aja sama Allah dipergoi kan gitu kan. Apalagi kalau Anda melakukan yang sebaliknya memang yang Allah suruh, maka Anda sama Allah tidak akan terpisah. Jadi pada suatu hari Pak Muzamil, Rasulullah itu jagongan wong 5, wong 6 sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sama Abu Dar Al-Ghifari. Rasulullah itu iseng-iseng tanya, "Dulur-dulur ning dunya iki seneng apa?" Aku njaluk telu sing paling kok senengin ning dunya iki. Terus Abu Bakar menjawab, yang saya senangi di dunia ada 3, kata Abu Bakar. 1, kongko-kongko sama panjenengan. Jadi ngobrol bareng ada Rasulullah, terus memandang wajah panjenengan, kan harus penak banget gue. Terus nomor 3, aku kepingin memberikan harta saya berapa saja untuk perjuangan panjenengan. Itu kata Abu Bakar. Kalau Umar jawabannya, kan terus ditakoni kabeh. Umar jawabannya kalau tidak salah, saya ingin membela kebenaran meskipun tidak dipuji orang. Kemudian saya ingin melawan kemungkaran meskipun harus terang-terangan dan dibenci orang. Pokoknya masing-masing sahabat menjawab, tapi yang paling menarik adalah jawaban Abu Dar Al-Ghifari, Pak Muzamil. Saya senang 3 hal dalam kehidupan. 1, lapar. 2, sakit. Nomor 3, mati. Itu yang paling disukai oleh Abu Dar Al-Ghifari. Terus ditakoni karo kanjeng, "Lah ngopo kok kowe seneng telu kuwi?" Terus Abu Dar menjawab, "Kalau lapar saya menjadi ingat kelemahan saya dan saya menjadi sangat
pasrah kepada Allah untuk segala keperluan hidup saya. Kenapa saya suka loro? Karena dengan sakit saya bisa sangat dekat dengan Allah. Dan saya suka mati karena mati adalah jalan utama untuk ketemu Allah SWT. Kan itu Bang Muzamil ya. Nah Anda tadi tidak pakai suka narkoba aja Anda sama Allah ditemui, coba. Kan dasar itu. Dasar. Anda wis ngepil ditemani Gusti Allah. Ngepil malah kelingan Gusti Allah. Apik banget gue. Apik banget gue. Gue nek cara cah-cah kan, ya nu ngepil terus dan ketemu Gusti Allah terus. Jadi dulu saya punya teman di teater. Kita dulu pernah mementaskan judul satu teater agak besar namanya Geger Wong Oyak Macan. Itu untuk memperingatkan masyarakat Jogja bahwa akan ada pembunuhan para preman. Yang saya sudah tahu jumlahnya sebanyak 89 orang. Dan itu kita pentaskan beberapa hari sebelum pembunuhan pertama dilakukan. Tapi kedisian pembunuhannya sebelum pentas dilakukan karena salah satu preman ini nyolong motore Dandim. Motor tau gue, langsung dipateni toh. Urung wayahe wis nyolong malah gitu. Nah, dalam drama itu kita pentaskan di Jogja, Surabaya dan Malang. Nah, ada waktu itu kan zaman Pak Harto, jadi ada yang menjadi Pak Harto namanya Sang Prabu Haryo Semangkin. Karena Pak Harto kan terkenalnya ngomong semakin lama semakin lama. Terus pemain Pak Harto waktu itu namanya teman kita namanya Simon. Dan salah satu pemain yang lain namanya Jemek yang Anda sudah kenal ya, Jemek Supardi ya, yang terkenal di internet itu. Nah pada kue nek main teater iki ngeluh ndasmu, tadi mesti nek hari kedua mesti wis mulai kerengan, mulai uring-uringan. Nah bentroklah Simon sama Jemek ini di Surabaya. Kerengan sampai ora wawu apa ya, ora sampai jutaan. Terus pokoknya musuhan pol wis. Nah saya sebagai sesepuh kan belum punya cara bagaimana mendamaikan. Memang kedua-duanya tidak salah. Karena memang sama-sama capek, maka semua proses berteater itu begitu rupa capeknya sehingga pada waktu tertentu nanti akan mudah marah dan mudah bentrok, mudah kerengan. Terus dari Surabaya kita pindah ke Malang. Ternyata Allah itu ya kayak nang kue. Kue biasanya wong sembahyang ketemu Allah, kue orai ngepil ketemu Allah, enak tau gue? Enak banget ya. Nah, di Malang itu ada tempat pelacuran namanya Kalisari. Sing arek Malang mesti ya sampean iki. Zaman biyen ya Mas ya. Kalisari. Nah, ketemulah mereka di tempat pelacuran Kalisari itu. Melaku terus duk, mek, berdamailah mereka. Kalau pakai ilmu linear, barang siapa bertengkar, untuk bisa berdamai kembali, carilah tempat pelacuran. Jadi loro kita diakrab kayak Bali, mesa-mesa mau loro kayak. Mek, gitu kan. Akhirnya mereka berdamai. Itu. Jadi Allah itu memberi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Pak Muzamil ya, tolong Pak Muzamil ditambahin. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak akan bisa memberi hidayah orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah yang memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi ada orang yang seneng sholat tapi kelingan Kalisari terus ya no. Aku iki malah kualik, ngepil malah kelingan Gusti Allah, apik banget aku. Jadi Anda tinggal bersyukur, jadi Anda sangat disayang Allah. Bahkan Allah tidak mempersyaratkan ibadah untuk menemui Anda. Jadi Anda ini karin terus kewis, Anda banyak-banyak rasa syukur. Alhamdulillahmu tingkatkan setiap sholat 33 kali. Lebih coba obat-obatan toh. Maksudnya apa dikolkin, bodrek. Aku ya obat-obatan dikolkin, Panadol gitu. Apa? Narkoba malah kelingan Gusti Allah, berarti itu
Allah itu memberi hidayah yang Dia kehendaki dan tidak ada rumusnya siapa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak bisa diteliti, tidak bisa dirumuskan. Dan Anda tiba-tiba ada di situ. Jadi Anda adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena tirakatnya mbah-mbah mumbian busing dia. Terus Anda mendapatkan berkah, rute berkahnya itu sampai ke titik Anda itu. Alhamdulillah. Amin. Jadi saiki kowe kudu oke-oke matur nuwun dan banyak-banyak membuat sesuatu yang orang matur nuwun ke Anda. Itu Mas ya. Mbuh meneng-meneng kowe nang tanggamu Pak enten sing diumbah mboten kula mbahe ngono ya. Sakarepmu wis. Ini pun disapu dereng niki kula sapunane nggih ngono ya. Sakarepmu lah. Ning aja njur niki bojone pun dialut entek. Jadi kalau logikanya Pak Muzamil, banyaklah bersyukur kepada Allah dan perbanyaklah perbuatan yang membuat orang berterima kasih kepada Anda. Kira-kira seperti itu Mas. Itu cahaya sejati itu. Cahaya sejati adalah pancaran cahaya yang terpuji dan yang memuji adalah Allah sendiri. Jadi kalau Anda berbuat hal yang membuat orang terima kasih kepada Anda, merasa Anda berjasa dan berutang budi kepada Anda, itulah sebaik-baiknya cahaya. Karena cahaya itu kan dia juga benda, dia juga simbol. Namanya ndelok bocah ayu cahaya tuh ya. Ya tahu cahaya tuh Mas. Jadi cahaya itu bisa simbolik, bisa juga benar-benar cahaya. Jadi mulane wong nek raine seneng kan sumringah, berarti sumringah itu artinya memancarkan cahaya dari wajahnya, kira-kira gitu ya. Assalamualaikum, selamat datang di Bawling Maya. Berikut ini hanya sekedar ulasan atau pointer untuk pembelajaran bersama, untuk belajar menggarisbawahi atau merangkum poin-poin, untuk belajar memasuki pintu-pintu yang sudah Mbah Nun bukakan, dan untuk sedikit belajar mengembangkannya, atau anggap saja di setiap akhiran video Bawling Maya ini hanya sekedar untuk menyapa saja. Oke dulur-dulur, mari kita mulai ulasannya. Ulasan yang pertama, pada kutipan video Sinau Bareng kali ini, kita akan belajar kepada seorang penanya dalam acara Sinau Bareng Mocopat Syafaat. Jadi di awal, penanya mengungkapkan alasannya kenapa dia ke acara Ma'yahan. Dan alasannya adalah dia ingin mencari cahaya sejati. Karena menurut dia bukanlah orang baik, sehingga merasa perlu untuk mencari cahaya sejati. Selanjutnya, si penanya sedikit bercerita untuk mengungkapkan alasan kenapa dia menyebut dirinya bukanlah orang baik. Intinya, yang si penanya ungkapkan adalah dia sejak kecil sudah banyak melakukan hal-hal yang telah Tuhan larang, seperti minuman, obat-obatan, dan sejenisnya. Namun belum lama ini dia sudah berhenti dari itu semua, sebab dia merasa tidak nyaman. Oleh karena akhir-akhir ini saat dia melakukan keburukan, dia selalu teringat Tuhan dan kematian. Sehingga itu sangat membuatnya merasa tidak nyaman saat melakukan keburukan. Dan akhirnya dia pun memilih untuk berhenti melakukan hal-hal yang tidak baik tersebut. Setelah si penanya sedikit mengemukakannya, kemudian dia menanyakan inti dari apa yang ingin dia tanyakan kepada Mbah Nun. Yang intinya adalah dia ingin faham sebagaimana Mbah Nun tentang kehidupan yang sejati. Selanjutnya, sesudah faham, dia ingin menjalaninya dengan baik dan benar.
Kemudian setelah si penanya bertanya demikian, si penanya meminta doa yang ikhlas dari Mbah Nun untuk bekal dia melangkah ke depannya. Oke dulur-dulur, dan berikut ini kurang lebih jawaban yang Mbah Nun tawarkan kepada si penanya sebatas yang dapat saya tangkap. Di awal sebelum Mbah Nun menjawab, beliau sedikit merespon dari apa yang sudah penanya ungkapkan perihal alasannya kenapa dia bukanlah orang baik. Mbah Nun ngendiko bahwa menurut keawaman pikiran kita, dia melakukan hal yang Allah larang saja sama Allah dipergoki. Apalagi jika dia melakukan yang sebaliknya, yang memang Allah suruh, maka dia sama Allah tidak akan pernah terpisah. Pointer selanjutnya, Mbah Nun meneruskan jawabannya dengan menceritakan kisah Rasul dan para sahabat. Jadi pada suatu ketika, saat Rasulullah sedang duduk bersama dengan para sahabatnya, Rasulullah bertanya, "Saudara-saudaraku, di dunia ini apa yang kalian sukai? Aku minta 3 saja, sebutkan apa yang paling kalian senangi di dunia ini." Kemudian Abu Bakar menjawab, "Yang pertama, paling saya sukai adalah duduk bersama-sama dan engkau ya Rasulullah berada di tengah-tengah kami mengobrol seperti saat ini. Kemudian sembari memandangi wajah engkau ya Rasulullah. Selanjutnya yang ketiga yang paling saya senangi di dunia ini adalah memberikan harta saya untuk perjuangan Anda ya Rasulullah." Selanjutnya adalah jawaban dari Umar bin Khattab. "Yang pertama ya Rasulullah, yang saya sukai di dunia ini adalah saya ingin membela kebenaran meskipun tidak dipuji orang. Kemudian yang kedua, saya ingin melawan kemungkaran meskipun terang-terangan dan dibenci orang." Singkat cerita, intinya para sahabat memberikan jawabannya masing-masing. Akan tetapi, menurut Mbah Nun, jawaban yang paling menarik adalah jawaban dari Abu Dzar Al-Ghifari. Kurang lebih begini jawaban dari Abu Dzar Al-Ghifari. "Wahai Rasulullah, yang paling saya sukai di dunia ini yang pertama adalah lapar, kedua sakit, dan yang ketiga adalah kematian." Kemudian Rasulullah bertanya, "Kenapa kamu menyukai 3 hal itu?" Abu Dzar menjawab, "Jika saya lapar, saya menjadi ingat kelemahan saya, sehingga saya menjadi sangat pasrah kepada Allah untuk segala macam keperluan saya. Selanjutnya, kenapa saya suka sakit? Karena dengan sakit saya bisa sangat dekat dengan Allah. Dan kenapa saya suka kematian? Karena kematian adalah jalan utama bagi saya untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sampai di sini, selanjutnya Mbah Nun menarik garis lurus dari cerita para sahabat ini kepada apa yang sudah si penanya ceritakan. Bahwa Anda melakukan keburukan saja sama Allah ditemui, kan dahsyat itu. Kemudian Mbah Nun melanjutkan jawabannya dengan memberikan contoh yang lainnya. Jadi, dulu Mbah Nun pernah mengadakan teater agak besar dan dipentaskan di berbagai macam kota yang berjudul Geger Wong Ngoyak Macan kala zaman Soeharto. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, kurang lebih artinya ribut-ribut orang mengejar macan. Singkat cerita, Mbah Nun ngendiko, "Jadi, orang berteater itu cukup menguras tenaga dan pikiran, sehingga kadang sering terjadi gesekan di dalamnya. Mungkin karena orang berteater itu aktif alias ada pergerakan di dalamnya, sehingga wajar jika ada pergesekan karena memang adanya aktivitas atau pergerakan di dalam teater. Jadi, suatu ketika ada 2 orang anggota teater yang bergesekan. Artinya ada pertikaian di antara mereka yang membuat keduanya menjadi saling bermusuhan dan bahkan saling tidak menyapa di antara keduanya." Kemudian Mbah Nun pun ngendiko, walau saat itu beliau salah satu seniornya, akan tetapi tidak bisa mendamaikan mereka. Karena memang keduanya tidak salah, mereka demikian karena mereka lelah, sehingga menjadi sensitif dan menjadi mudah marah. Dan terjadilah gesekan yang disebabkan oleh hal-hal kecil seperti perbedaan pendapat dan lain-lain. Sehingga akhirnya mereka tidak saling menyapa. Namun,
Karena memang seniman itu sportif, jadi pertunjukan teater tetap berlangsung bahkan di berbagai macam kota. Nah, singkat cerita, saat akan mementaskan teater itu di kota Malang, suatu ketika tanpa sengaja mereka berdua berpapasan di tempat lokalisasi. Dan disitulah mereka mulai saling sapa dan akrab kembali setelah cukup lama tidak saling tegur dan bermusuhan. Nah, dengan cerita ini, kemudian Bahnun menarik ke garis lurus kepada yang si penanya itu alami. Kurang lebih begini. Jadi, kadang Allah itu memang seperti yang kamu alami seperti itu. Artinya, saat pada umumnya orang bertemu Allah dengan sholat atau kebaikan, Anda malah bertemu Allah saat melakukan keburukan, alias Anda berbuat buruk saja ditemui Allah. Berarti itu Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan tidak ada rumusnya siapa yang dikehendaki oleh Allah. Pointer selanjutnya adalah dari semua cerita atau perumpamaan yang sudah Bahnun ceritakan itu, kemudian beliau membahas Quran surat Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Kemudian Bahnun pun menggarisbawahi dengan ngendiko, jadi sekarang Anda banyak-banyak saja bersyukur. Mungkin saja itu disebabkan oleh tirakat mbah-mbahmu dulu sehingga pancaran cahayanya sampai ke titik Anda. Intinya, saran yang Bahnun tawarkan kepada penanya adalah agar memperbanyak membaca Alhamdulillah dan perbanyaklah bersyukur dengan cara banyak-banyak membantu orang sehingga orang akan bersyukur kepada Anda. Dulur-dulur, sampai di sini jika kita mencoba untuk memasuki kepada apa yang telah Bahnun sampaikan, maka marilah kita fokus kepada substansinya dari apa yang Bahnun ceritakan. Artinya, ambil saja yang baiknya untuk pembelajaran bersama. Misalkan, cerita yang Bahnun ngendikokan, mungkin itulah kenapa Gusti Allah itu tidak bisa dirumuskan dengan keterbatasan ilmu pengetahuan manusia. Atau, jika dalam bahasa Jawanya itu, Gusti ikutan kino kiniro. Artinya, tidak bisa kita mengira-ngira Tuhan atau merumuskannya, alias walam yakul lahu kufuwan ahad. Bukankah sudah banyak juga cerita yang sampai kepada kita seperti apa yang sudah Bahnun ceritakan? Contohnya, ada seorang yang telah membunuh 99 orang. Kemudian, suatu ketika dia bertekad ingin bertobat dan mendatangi seseorang yang dianggapnya soleh untuk membantunya bertaubat. Setelah bertemu dengan orang yang dianggapnya soleh itu, dia pun menceritakan semua dosa-dosanya dan membuat orang soleh itu terheran-heran. Kemudian si pembunuh itu bertanya kepada orang itu, apakah saya masih bisa diampuni Tuhan? Lantas karena orang yang ditanya itu menjawab tidak, maka si pembunuh itu marah, kemudian dibunuhlah oleh si pembunuh itu hingga genaplah sudah 100 nyawa yang pernah ia bunuh. Namun dia tidak putus harapan akan ampunan dan tetap ingin bertaubat, sehingga dia pun kembali mengembara mencari orang yang dianggapnya soleh untuk membantunya bertaubat. Namun di tengah perjalanan dia meninggal, kemudian dia masuk surga. Atau cerita lain misalnya, seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing dan masih banyak lagi. Artinya Allah sama sekali tidak bisa kita rumuskan karena memang keterbatasan kita yang sangat amat terbatas, sehingga suka rasanya manusia dapat merumuskan Tuhan. Akan tetapi yang perlu kita ingat adalah bahwa semua contoh atau semua cerita yang Bahnun sudah ceritakan itu semua tidak ada rumusnya. Artinya sama sekali tidak bisa jadi landasan atau patokan. Yang penting substansinya adalah bahwa ampunan Allah itu amat sangat luas, sehingga jangan sampai kita pesimis dengan ampunan Allah.
Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau bareng Mbah Nun pada video kali ini. Ulasan, pointer atau rangkuman yang saya ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang sudah saya ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang saya, matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.